Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah. Kita akan melanjutkan diskusi kita dengan tema yang tadi sangat menarik, yang sudah disampaikan oleh guru kita, oleh prof kita. Namun sebelumnya kami mengingatkan kepada semua kita bahwa waktu maghrib kota Palembang dan sekitarnya insya Allah jam 18:05 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan sampai untuk berbuka puasa nanti insya Allah. Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah. Prof, kita akan ke hadirin yang hadir ya. Kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Baitul Ulum FKIP Unsri untuk bertanya tentang tema kita pada hari ini dengan Prof kita. Silakan Ibunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz. Ya. Nama saya Nur Hayati dari Majelis Taklim Baitul Ulum FKIP Unsri. Ya. Menarik sekali Pak Prof. Tema kita pada hari ini untuk meraih kesuksesan dunia akhirat. Setelah paparan Prof dan Ustadz, saya bisa mau bertanya Pak Prof. Nah, sekarang bagaimana hubungan puasa Ramadan dengan kesuksesan dunia akhirat? Terima kasih Pak Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus pertanyaannya. Mungkin Prof langsung tanggapi Prof. Puasa Ramadan adalah satu ibadah yang khusus, yang istimewa. Allah sendiri menyatakan bahwa dia yang akan ngurus puasa itu. Dia itu puasa untuk saya, kata Allah. Dan saya akan membalasnya langsung. Jadi kita tidak perlu menanyakan apa yang akan saya dapat di puasa. Pokoknya Allah yang akan kasih itu. Apa hubungannya dengan kesuksesan dunia akhirat? Kita ini di dunia ini hidupnya berjalan begitu rupa. Kadang-kadang kita ini tidak ingat siapa kita ini. Karena asiknya hidup itu. Makan saja kadang-kadang lupa. Bukan lupa kenyang. Lupa berhenti. Makan saja. Begitu juga ngobrol. Kadang-kadang lupa batas. Sudah tahu habis bahan, masih bohong dikit jadilah, yang penting penuh. Nah, puasa ini dalam rangka mengembalikan kita ke garis awal. Mirror posisi. Dari posisi yang tadi salah kita kembali ke posisi awal. Supaya kita kembali kepada manusia yang tadinya manusia. Kita kadang-kadang tidak seperti manusia lagi kadang-kadang. Perut kita seperti kuburan hewan katanya kan begitu. Ayam masuk, udang masuk, ikan masuk, kambing masuk. Ya kayak kuburan hewan katanya begitu kan. Maka Ramadan ini membatas, itu bukan tidak boleh, hanya mengatur ulang. Jadwal makan diatur. Kalau biasanya pagi, siang, malam, sekarang belum subuh, habis maghrib. Rutin. Nanti kalau orang yang ahli kesehatan mungkin dia punya pandangan lain, punya penelitian lain tentang itu. Tapi kita begitu. Nah, dia akan menggandalikan kita. Kenapa kita disuruh kembali ke mengubah jadwal agar kita belajar membatasi diri, jarak dengan dunia. Makanan itu kan bagian dari dunia. Makanan itu sekian kecil sekali, tapi kita belajar di situ. Artinya apa? Ini ada makanan loh ini. Ibu-ibu mungkin sudah disiapin makanan, tapi belum bisa dimakan. Nanti tunggu jadwal ya, berapa? 18,05. Nah, baru nanti pokoknya kita dibatasi. Itu juga dengan dunia, kita harus punya batas. Sering saya ceritakan di ceramah-ceramah Ramadan ini. Di dalam kitab Ya Ulumuddin itu dikatakan begitu. Ada iblis yang galau, iblis kecilnya yang galau, rakyatnya ya. Melihat karena ada seorang nabi, seorang rasul diangkat oleh Allah pada hari itu. Dan terus diangkat hari ke hari, pengikutnya bertambah. Galau iblis kecil ini. Kalau begini habis dong pengikut saya, pengikut kita ini. Kalau ikut nabi, ikut rasul, ikut terus. Lalu dia lapor ke bosnya.
Pak Bos katanya, nah Rasul sudah diangkat, pengikutnya makin banyak, nanti habis kita ini. Apa kerja kita kalau manusia sudah beriman semua? Nah, nanti dululah, jangan galau dulu kata bosnya. Kamu lihat dulu, apa mereka masih hubud dunia? Oh kalau hubud dunia, masih katanya. Biarpun katanya beriman, masih hubud dunia. Ora popo katanya kan. Kata iblis besarnya, bosnya. Nggak apa-apa. Biarpun ngomong dia mukmin, muslim, katanya masih hubud dunia, sudahlah katanya. Biarlah karam dewek lah dia, kan. Rubu dewek lah katanya kan. Nggak usah diurus lah orang hubud dunia itu. Kata iblis baik tidak peduli lagi dengan kita. Hubud dunia. Kalau kita hubud dunia. Nah, puasa ini, Ramadan ini mengembalikan kita agar kita mampu menjaga jarak. Bukan meninggalkan dunia. Tidak, dunia diciptakan memang untuk kita. Ya, dunia untuk kita, dunia ini. Tapi kita jaga jarak. Agar kita tidak meletakkan dunia itu dalam hati. Dunia itu ada di genggaman. Jadi ada imsak, Prof. Ditahan. Imsaknya itu ditahan. Dikendalikan, bukan ditahan, dikendalikan. Imsak itu kendali, bukan menahan. Kalau saya tidak kurang pas menahan tuh. Siapa yang bisa menahan lapar, udah laparkan, tapi kendalikan. Nah, ya, kan. Siapa yang bisa menahan kuda, tidak bisa, tapi kendalikan. Kita mengendalikan itu. Jadi nafsu kita. Jika kita jaga jarak dengan dunianya. Kalau sudah, kenapa kalau hubud dunia dia mencari tidak pikir halal haram. Jadi sebenarnya Prof, konsep tawazun itu sebenarnya seperti apa? Bukan tidak mesti 50-50, Prof ya? Oh, artinya berimbang itu ya, dunia akhirat. Berimbang itu tidak harus dacing ya bahasa kami dacing ya. Ya Bapak ya dacing juga ya. Dacing itu kan di sini, tidak di tengah-tengah kan? Ininya di sini. Tidak di tengah, tapi tetap dia seimbang. Kalau di tengah enggak bisa, tapi di sini. Mungkin ada 60 cm di sini cuma 15 atau 20. Tapi seimbang. Kenapa? Bandulannya begini, barang ditimbang begini. Kalau bandulannya sekian, ini sekian, tidak seimbang dia. Akan turun dia. Maka dicarikan lagi apa bandulannya yang apa barang timbang sehingga dia akan rata. Kalau itu Prof, kalau kita kaitkan dalam Al-Quran itu Prof, misalnya dalam surat Qasas Prof ya, jadi ada disuruh kita perintah cari akhirat tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, usahakanlah ya akhirat, tapi dunia jangan ditinggalkan. Karena dia akan menopang akhirat tadi seperti Bapak kita tanyakan tadi. Dia akan menopang itu. Orang jauh-jauh, dia bisa pakai sepeda motor. Jumatnya jauh kan, kalau jalan kaki gimana? Dia bisa. Dia dikasih Tuhan itu. Tapi jangan kan masih dekat, masih nak bermobil itulah kan. Baik, tadi Bunda ya sudah terjawab bahwa ada pengendali. Puasa itu bisa mengendalikan Bunda ya. Itu yang ditarbiyah oleh Allah dengan puasa ini untuk kita. Baik Prof, tadi masih ada beberapa tahap yang mungkin perlu tambahkan. Salat dijaga, salat khusyuk, dan jaga amanat. Jaga amanat. Semua kita ini ada amanat di kita ini. Berbagai berbeda orang, berbeda amanat. Kita harus menjaga amanat itu. Mungkin kita tidak merasa meminta amanat itu, tapi harus dijaga. Dan menjaga amanah itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Ada gangguan-gangguan. Kita menjaga amanah. Walladzina hum li amanatim ra'un wa wa'adim ra'un. Amanat, janji dijaga. Jangan mudah-mudah janji kalau tidak bisa ditepati. Prof, sepertinya ada telepon yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Bapak dari siapa dan di mana, Pak? Dari Pangkalan Balai Banyasin. Oh, ini jauh nih, Prof. Dari Pangkalan Balai Banyasin. Silakan, Bapak. Ada yang mau ditanyakan sama Prof kita, sama Ustadz kita? Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat berjumpa lewat TV dengan Pak Ustadz ini. Ada yang mau saya tanyakan Pak, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita ini sering lupa dan hilaf. Apakah ada hikmahnya dan perbuatan kita itu akan diampuni
dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita lupa. Sehingga kita hilaf yang sebenarnya atau yang bagaimana? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak jadi asbab keberkahan untuk semua kita insya Allah. Prof silakan. Ini dia bahagia bisa berjumpa dengan Prof melalui Ya, televisi. kita sesama muslim berbahagia ketika bersatu tuh bertegur sapa, Iya. berjumpa, kita salam. Semoga kita saling doakan, saling berkah. Hilaf lupa. Lupa itu memang tempatnya di manusia. Kalau binatang tidak pernah lupa, karena tidak tahu ingatnya kan. Tapi kita, karena kita punya ingat, kita bisa lupa. Kalau tidak mau lupa, jangan pernah ingat. Jadi manusia tempat lupa. Jadi jangan galau, jangan khawatir. Maka itu dikatakan Rasul tidak akan dimintai pertanggungan jawab dari 3 hal, 3 macam orang itu. 3 orang. Ya. Salah satunya lupa, Oh, harta diingat. iya. Iya. Misalnya lupa sholat, lupa benar tapi ya Jangan melupa. jangan melupa-lupakan. Lupa benar lupa. Iya, iya. Kita sudah bawa alat mau sholat, tapi lupa. Iya. Ada kesempatan nanti sholat lagi lah, sholat nanti. Tahu-tahu lalu lupa zuhur, ini udah asar, asar pun hampir habis. Karena keasikan. Betul-betul lupa. Iya. Ada kesempatannya kita ada qadha. Dalam mazhab Syafi'i ada qadha. Iya, iya. Mazhab Hanafi tidak qadha tapi kerjakan saja. Itulah sembahyang pada waktu itulah. Iya. Katanya kan, begitu qadha. Jangan khawatir. Apalagi sedang puasa makan, lupa. Ya enggak apa-apa, rezeki katanya Rezeki kan. lah, Bro. Rezeki dari langit itu kan katanya. Jangan mecak-cak lupa, Bro. Jangan itu. Saya dulu sebenarnya memang tidak percaya lah. Masa orang puasa lupa makan kok bisa lupa. Tapi saya mengalami. Pernah juga, Bro? Mengalami. Mendekat menjelang buka. Kenapa hari ini kok tidak lapar ya puasanya. Orang tadi makan nasi kari kok nambah. Iya lupa ya sudah itu Karunia itu. karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Iya, iya. Kita diberikan lupa itu bagian dari karunia Tuhan. Mungkin kalau kita tidak lupakan puasa itu mungkin kita capek betul hari itu. Tuhan tahu kalau dia tidak kasih makan sekarang nanti menjelang maghrib udah susah. Bahkan Kasih bisa dulu. sedih terus, Bapak. Kalau Iya. kita lupa, nggak lupa, sedih terus. Maka Bapak. kita jadi janganlah tapi kita berdoa ya Allah. Kurangilah lupaku. Kalau aku lupa jangan dengan diambil tindakannya. La tu'akhidna in nasina. Iya, iya, La tu'akhidna in nasina. Jangan ambil tindakan kalau saya lupa. Kalau saya salah. Iya, iya. Itu. Iya, iya. Silakan. Ada lagi? Baik, Prof. Ini ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu dari mana? Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan. Saya Gun. Ya, alhamdulillah jauh nih, Prof. Silakan Ibu, apa yang mau ditanyakan kepada Prof kita? Ini mau nanya Pak Ustaz. Ya. Ya. Silakan Ibu. Kalau kita sudah melaksanakan semua, ya kalau kita sudah melaksanakan semua perintah Allah, tetapi misalnya zakatnya atau itunya kurang sempurna gitu Iya, Pak Ustaz. iya. Oke. Apa sia-sia semua Ya. semua ibadah itu Pak Ustaz. Iya. Baik. Itu saja Ibu. Ini Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Prof, Bunda ini bertanya tentang sudah melakukan satu ibadat, mungkin kurang sempurna. Gimana? Sia-sia nggak dengan amal yang dia lakukan gitu, Prof. Baik Prof, sebelum Prof jawab kita ikuti iklan dulu yang berikut.
Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Cepat tepat tingkat SMA se-Sumatera Selatan. Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, tanpa berpanjang lagi, saya berikan kesempatan kepada Prof untuk menjawab pertanyaan tadi, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih. Terima kasih Ibu yang bertanya. Memang zakat itu sering tertinggal. Sembahyang sudah rajin, Pak, ya. Silaturahmi sudah rajin. Sudah pergi haji, bahkan umroh. Tapi zakatnya kadang kedodoran. Ada faktornya. Kadang-kadang kurang mengerti tentang zakat itu. Sosialisasi zakat kita memang kurang. Bagaimana membayar zakat itu? Padahal zakat itu mudah sekali, tidak boleh disulit-sulitkan. Zakat harus dimudahkan. Menghitung sendiri, itu harus menghitung sendiri. Jangan dipersulitkan. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya kita berharap saja ya yang sudah dilakukan diterima dan kita akan diberikan hidayah Allah untuk selalu ingat dengan zakat. Kita yang ampuni saya, kalau ada hutang zakat kita bayar saja. Kita bayar zakatnya, kata hutang. Tapi mintalah dengan Allah, berikan petunjuk, berikan aku ingat agar aku bayar zakat. Sering lupa. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya berharaplah kita Allah menerima yang sudah kita lakukan. Berharaplah kita Allah memberi hidayah kepada kita untuk kita ingat terus tentang zakat dan bisa melaksanakan. Baik, mudah-mudahan apa yang tadi ditanya oleh penanya insya Allah sudah terjawab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan sudah terjawab tadi, Bunda ya. Baik, Prof, mungkin ada sesuatu kesimpulan yang mungkin Prof ingin sampaikan kepada pemirsa maupun yang hadir, Prof. Silakan, Prof. Ya. Hidup ini sangat terbatas. Ya. Limitnya
terbatas. Dan semakin hari semakin tipis. Kita usahakan dalam waktu yang tersisa ini, kita bisa berbuat untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, kita ingat akhirat, lalu kita ingat dunia. Jangan tinggalkan akhirat karena dunia. Kita mencari akhirat, dunia pasti dapat. Banyak cara, banyak sudah yang diajarkan oleh Rasul, oleh guru kita, bagaimana mengejar itu. Antara misalnya silaturahmi. Silaturahmi itu kan kalau orang pengusaha kan artinya kan mencari relasi kan, silaturahmi itu kan. Dia bisa, pengusaha punya relasi banyak, sukses usahanya. Usaha yang berkah baik sukses di akhiratnya. Silaturahmi dijaga. Maka sampai dikatakan kalau siapa yang suka maunya dapat rezeki banyak, silaturahmi. Mau dikenang jasanya, silaturahmi. Antara lain itu. Dan jangan pernah menyakiti orang. Jangan menghambat orang. Kita maju bukan karena orang mundur. Orang maju bukan karena kita mundur. Kita sudah punya jalannya sendiri-sendiri. Kalau kita maju, doakan yang tertinggal, ayo mudah-mudahan bisa menyusul saya. Kalau kita tertinggal orang maju, mudah-mudahan saya nyaman dalam ketertinggalan ini. Kalau tidak sampai menyusul dia. Insya Allah. Jadi kita, dunia kita senang, akhirat kita senang. Atina fid dunia hasanah, atina fil akhirah hasanah. Baik, Prof. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, Bunda dan Ayanda yang sempat hadir di studio, kita bersyukur kita sudah mendapatkan pencerahan dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan kita mampu melakukannya dalam kehidupannya. Apa yang beliau sampaikan tadi kita bisa amalkan sehingga momentum Ramadan menjadi momentum terbaik untuk kita mampu meraih apa yang sering kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita keberkahan dunia, kesuksesan dunia, dan terutama kesuksesan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan, dan semua kru TVRI juga mengucapkan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.